Video kita kali ini akan membahas tentang aturan dan tata cara penyusunan daftar pemilih tambahan atau DPTB dan daftar pemilih khusus atau DPK pemilu tahun 2024. Simak videonya baik-baik. Hai teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe gratis ya. Dasar hukum yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kemudian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, kemudian Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 junto Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih. Kemudian berikutnya adalah Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan pemilihan umum. Dan yang terakhir adalah Keputusan KPU Nomor 55 Tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih luar negeri pada penyelenggaraan pemilihan umum. Kategori daftar pemilih. Yang pertama, daftar pemilih tetap atau DPT. Yang dimaksud dengan daftar pemilih tetap atau DPT adalah daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota. Yang kedua, daftar pemilih tambahan atau DPTB. Yang dimaksud dengan daftar pemilih tambahan atau DPTB adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu, pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Yang ketiga, daftar pemilih khusus atau DPK. Yang dimaksud dengan daftar pemilih khusus atau DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTB. Jadi DPTB atau daftar pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, namun karena keadaan tertentu pemilih tersebut tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS di mana yang bersangkutan terdaftar dan akan memberikan suara di TPS lain. Aturan ini berlaku juga untuk warga negara Indonesia, WNI, di luar negeri yang terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN, KSK, POS. Syarat untuk mengurus pindah memilih. Yang pertama, bertugas di tempat lain. Yang kedua, melayani rawat inap atau mendampingi pasien rawat inap. Yang ketiga, tertimpa bencana. Yang keempat, menjadi tahanan rutan atau lapas atau menjadi terpidana. Kemudian yang kelima, penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial atau panti rehabilitasi. Yang keenam, menjalani rehabilitasi narkoba. Yang ini khusus berlaku untuk pemilih di dalam negeri. Yang ketujuh, bekerja di luar domisili. Yang kedelapan, menjalani tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi. Yang kesembilan, pindah domisili. Ya, waktu pengurusan pindah memilih. Untuk mengurus surat pindah memilih, ini berlaku dimulai dari H-30 yaitu 15 Januari 2024 sampai berakhir pada H-7 yaitu pada tanggal 7 Februari 2024. Jadi untuk mengurus surat pindah memilih ini hanya berlaku antara tanggal 15 Januari 2024 sampai 7 Februari 2024. Jadi kalau teman-teman memilih surat pindah pada H-6, H-5 atau di atas dari tanggal 7 Februari 2024, maka otomatis tidak akan dilayani. Berikutnya, dokumen alat bukti pendukung alasan pindah memilih. Yang pertama, untuk pemilih yang menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara, dokumen yang harus dilengkapi adalah surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dengan cap basah. Kemudian yang kedua, bagi pemilih yang menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan termasuk keluarga yang mendampingi, dokumen bukti dukungannya adalah surat keterangan riwayat inap dari rumah sakit atau layanan kesehatan dan surat pernyataan pendamping. Kemudian yang ketiga, bagi pemilih yang pindah memilih dengan alasan sebagai penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi, dokumen yang harus dibawa yaitu surat keterangan dari panti sosial atau panti rehabilitasi yang ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan
dengan cap basah. Kemudian apabila pindah memilih karena menjalani rehabilitasi narkoba, dokumen pendukungnya adalah surat keterangan dari pimpinan lembaga rehabilitasi narkoba yang ditandatangani oleh pimpinan dan dengan cap basah. Selanjutnya, untuk pemilih yang pindah dengan alasan karena menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan, dokumen bukti dukungannya adalah surat pernyataan dari Kalapas atau dari Kepala Rutan. Kemudian yang keenam, apabila pindah memilih dengan alasan karena tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi, maka dokumen pendukungnya adalah surat keterangan belajar dari kampus atau lembaga pendidikan lain yang ditandatangani dengan dicap basah. Kemudian bagi pemilih yang pindah domisili, dokumen bukti dukungannya adalah fotokopi KTP elektronik dan atau kartu keluarga terbaru. Kemudian yang kedelapan, bagi pemilih yang tertimpa bencana alam harus didukung dengan bukti surat dari BPNPB, kepala desa atau lurah atau pemberitaan dari media massa. Kemudian yang kesembilan, pindah memilih karena bekerja di luar domisilinya, maka dokumen bukti dukungannya harus disertai dengan surat tugas atau keterangan ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dan cap basah dan fotokopi KTP elektronik dan atau KK terbaru. Kemudian berikutnya, tata cara pindah memilih. Pemilih yang akan melakukan pindah memilih dapat langsung datang ke KPU kabupaten atau kota atau panitia pemilihan luar negeri atau panitia pemilihan kecamatan atau PPK atau panitia pemungutan suara atau PPS pada daerah asal maupun daerah tujuan. Kemudian jajaran KPU yang dimaksud di atas dapat melayani pemilih yang akan pindah memilih setelah menerima dan melakukan verifikasi atau dokumen kependudukan dan dokumen bukti pendukung persyaratan untuk pindah memilih. Nah, bagi teman-teman PPS dan PPK, kendaraan dari KPU. Yang pertama, PPS, PPK, KPU Kabupaten atau Kota, dan Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN membuat jadwal tiket sesuai jam kerja. Ini untuk melayani para pemilih yang akan pindah memilih. Kemudian yang kedua, PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota, dan PPLN mencantumkan nomor kontak atau alamat yang dapat dihubungi di kantor sekretariat masing-masing. Kemudian yang ketiga, PPS, PPK, KPU Kabupaten atau Kota, dan PPLN menyediakan formulir model A pindah memilih yang diisi sesuai prosedur yang berlaku. Kemudian yang keempat, PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota, dan PPLN memastikan ketersediaan jaringan internet di kantor masing-masing untuk mengakses daftar pemilih tetap secara nasional. Nah, kemudian daftar pemilih khusus atau DPK. Daftar pemilih khusus adalah pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap dan juga tidak terdaftar dalam DPTB atau daftar pemilih tambahan, tetapi sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Nah, bagi pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT dan juga tidak terdaftar di DPTB, ini masih dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP elektronik. Nah, kemudian yang kedua, menggunakan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP elektronik. Kemudian yang ketiga, menggunakan hak pilih di TPS di 1 jam terakhir, yaitu jam 12 sampai pukul 12 sampai pukul 13.00 sepanjang surat suara masih tersedia. Kemudian yang keempat, pada saat hari pemungutan suara dicatat oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dalam daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten atau Kota. Nah, demikian informasinya. Semoga bermanfaat.